Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami boleh menikmati hari dalam kebaikan dan kasih setiamu. Pada hari ini kami mau memulai dengan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini yaitu dari Ezra 8 ayat 22. Ezra 8 ayat 22. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam perjalanan kehidupan ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita harus berjalan menuju sesuatu yang belum pasti kita ketahui. Kita tahu tujuan kita, tetapi kita tidak tahu bagaimana proses berjalannya, bagaimana perjalanan menuju ke sana. Hari ini kita diajak untuk melihat bahwa apa yang sudah kita rencanakan, tetapi tidak tahu bagaimana proses itu akan terjadi di tengah jalan. Kira-kira dalam keadaan yang seperti itu, apa yang akan terjadi? Tentu akan terjadi rasa khawatir dan rasa gelisah. Hal yang sama kekhawatiran dialami Ezra dan bangsa Israel. Ezra sedang memimpin orang-orang Israel kembali dari pembuangan Babel menuju Yerusalem. Perjalanan itu bukan perjalanan yang sederhana. Mereka harus menempuh perjalanan yang panjang dan juga penuh dengan resiko atau tantangan. Mereka membawa harta benda yang cukup banyak, sehingga secara manusiawi mereka membutuhkan perlindungan. Tetapi hal yang menarik diperlihatkan Ezra mengatakan bahwa ia malu meminta pasukan dan orang-orang berkuda kepada raja untuk melindungi mereka. Mengapa Ezra mengatakan demikian? Karena Ezra sebelumnya sudah bersaksi kepada raja bahwa tangan Allah mereka menyertai dan melindungi orang-orang yang mencari Dia. Ezra tidak hanya berbicara tentang iman, ia kemudian harus menjalani apa yang ia percayai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini mengajak kita untuk melihat iman yang teguh kepadanya. Mudah mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tetapi iman sesungguhnya terlihat ketika kita harus melangkah meskipun belum mengetahui semua yang terjadi. Kita mungkin pernah berada dalam situasi yang seperti itu. Situasi yang membawa kita pada kebingungan. Bagaimana masa depan saya? Apakah saya akan mendapat pekerjaan yang saya harapkan dengan gaji yang sesuai dengan keinginan saya? Atau apakah studi saya akan berhasil? Atau apakah hubungan saya dengan seseorang yang saya sayangi atau hubungan keluarga saya dapat berjalan dengan baik? Apakah Tuhan benar-benar punya rencana untuk hidup kita? Pertanyaan-pertanyaan itu kerap kali menjadi sesuatu hal yang menggelisahkan hati dan membawa ketidaknyamanan. Tentang kesehatan, ekonomi, pertumbuhan anak, pekerjaan, dan masa depan keluarga. Kita sering ingin Tuhan memberikan peta lengkap sebelum kita berjalan. Tetapi Tuhan seringkali hanya memberikan cukup terang untuk langkah berikutnya. Ezra tidak mengetahui semua bahaya yang akan mereka hadapi. Tapi ia mengetahui satu hal, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang akan menyertai perjalanan mereka. Iman bukan berarti kita mengetahui semuanya. Iman bukan berarti kita tetap berjalan, kita mengenal dan siapa yang berjalan bersama dengan kita. Dan pada hari ini kita diteguhkan bahwa perjalanan kita bukanlah perjalanan sendiri, tetapi perjalanan bersama dengan Allah di dalam suka maupun duka. Ezra berkata, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia. Kata mencari bukan sekedar datang kepada Tuhan ketika sedang membutuhkan sesuatu. Tetapi kita boleh melihat, kita datang bukan hanya ketika berada dalam masalah
atau ketika semuanya baik-baik saja, kita merasa mampu menjalani hidup sendiri. Tetapi kata mencari ini ialah menunjukkan kehidupan yang berbeda. Ia mengakui bahwa keberhasilan perjalanan mereka tidak terutama bergantung pada kekuatan manusia, tetapi pada penyertaan Allah. Mencari Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Kita tetap bekerja, tetapi kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita tetap membuat rencana, tapi kita membuka hati terhadap kehendak Allah. Kita tetap berusaha menjaga keluarga, tetapi kita menyadari bahwa keluarga kita berada di dalam tangan Tuhan. Kita tetap belajar dan bekerja keras, tapi kita tidak menjadikan kemampuan kita sebagai satu-satunya sumber pengharapan. Melainkan mengenal, mengetahui, dan menyerahkan segala pergumulan di dalam kehendak dan di dalam perintah Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita boleh bersuka cita bahwa bangsa Indonesia boleh merayakan hari ulang tahun di umurnya ke-81 tahun. Dan begitu juga gereja kita tidak tinggal diam, tetapi mau mengajak untuk turut serta mengucapkan syukur bagaimana Allah memelihara kehidupan. Dan bagaimana tanggal 17 Agustus 2026 akan dirayakan satu perayaan bersama di tengah-tengah jemaat. Setiap jemaat bersuka cita bersama untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kiranya kita juga mau turut serta menghadiri dan turut serta bersyukur bagaimana tangan Tuhan menyertai kehidupan kita dan sama-sama boleh mengingat bahwa apapun yang boleh kita jalani di tengah-tengah bangsa Indonesia, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita di keluarga ataupun dimanapun, kita boleh mengingat Tuhanlah yang menyertai kita di dalam suka maupun duka. Tuhan melindungi dan memelihara kehidupan umat-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami. Dan kami boleh diingatkan bagaimana Engkau memelihara kami dan menyertai langkah kami bahkan di dalam suka maupun duka. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh setia. Berikan kami kekuatan agar di dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam tantangan yang kami hadapi, kami tidak menyerah melainkan kami memiliki kekuatan untuk melangkah dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja HKBP Menteng yang juga turut hadir di dalam acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Ketika kami mengingat itu, kiranya kami juga boleh benar-benar bersuka cita, mensyukuri dan mengingat penyertaan Tuhan. Dan kiranya dengan mengingat itu, setiap program yang dilakukan untuk boleh mengingat itu, Engkau juga menyertai dan semua program dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Apostle Bulung HKBP Menteng mengundang seluruh jemaat HKBP Menteng untuk turut hadir ke acara 17 Agustus HKBP Menteng. Di acara ini akan dilaksanakan di Taman Krida Loka pada tanggal 17 Agustus dan akan ada fun walk, line dance, food bazaar, dan masih banyak lagi. Sampai jumpa di tanggal 17 Agustus.